dalam kitab serutuh 20 buah mudarat daripada ganja ataupun tabir. Salah sabuhnya iaitu tebit dalam dunia bi ghairi iman, naudzubillah summa naudzubillah khurusyidu. Kemudian sebab yang kedua iaitu lam atelun nasifut iri dengki. Watelun kalan gak kajaya let iri kepada orang tersebut ada menjadi begadah nikmat yang biwa baknu. Bila kolkas dalam celok-celok len kam kot-kot tijuk. Gop ibla mata galai petijuk len kawai tu ambulan di balai rumah sakit kena jantung. Hadirin urusyi'un yang berbahagia. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang bahawa salah satu la yadkhulul jannah walau sallu walau samu walau zakat walau hajjah. Nah heboh golongan umat Tuhan akan tabung surga sekalipun mereka itu melakukan amal ibadah sembahyang wajib berkubur, sembahyang sunat bertamah dirikun matallah tamah. Maka yang kedua yaitu walau samu, sekalipun mereka itu mengerjakan amal ibadah puasa sebelum punah berkubur amal ibadah Ramadan puasa bersambung dengan sunat lain juga belum menjadi jaminan syurga di sisi Allah. Yang kedua yaitu walau zakat, sekalipun mereka itu mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Yang keempat yaitu sekalipun mereka itu naik haji ke Baitullah setiap saat dan setiap tahunnya. Hadirin urusyi'un yang berbahagia, heboh golongan tersebut teman. Walaupun ke sembahyang titip urut, walaupun ke puasa, walaupun ke zakat, walaupun ke haji yang namun dia itu belum menjadi ahli surganya Allah. Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu rajulun la yuhibbu ilma wa ahla. Manusia yang tidak pernah mencintai kepada ilmu. Yang bermaksud ilmu di sini yaitu ilmu agama urusyi'un. Terkadang maaf cakap ya pegah. Orang yang tak ibadah jala-jala kepada Allah Subhanahu wa taala. Duh ibadah wajib, ibadah sunat malam kena ruh mata darah di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah sembahyang tahajud. Yang namun ilmu tentang ibadah tersebut tidak pernah kita mencari, tidak pernah kita pahami tentang cara ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo lagi yang modern ibadah urusyi'un. Walaupun tak sujud kamu kerukut tak sujud kamu rukuk yang namun ilmu tentang ibadah tersebut belum ada, itu belum menjadi jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nepegah Imam Syafi'i, man la yuhibbu ilma fala khaira fi. So mantap yang hana mencintai kepada satu ilmu agama fala khaira fi, maka bagi dia itu tiada kebaikan urusyi'un. Coba kita bayangkan orang yang terkadang tak ibadah jula-jula tadi, yang namun ba'jak betul 5 minit kadang-kadang di masjid leh maghrib isya hana urang kadang-kadang. Tetapi pada jemaah kadang-kadang poh 12 poh 13 kadruk kita tak iktikaf lebih awal kadang-kadang. Tetapi ilmu tentang ibadah tersebut hana pernah kita nyo yang cukup urusyi'un. Salah saboh tak kala orang yang urusyi'un. Terkadang kaji ilmu tentang cara sembahyang, rukun sembahyang, belah boh 17 boh 18 mandum cedapat. Yang namun bukan sekedar tafai urusyi'un, tetapi betul lagi tuntunan kena pupuk. Salah tabuh di dalam sembahyang yaitu sujud. Dalam sujud dibutuhkan beberapa syarat lain-lain supaya sah sujud tersebut. Salah sabuh uroyo yang sering terjadi urusyi'un. Terkadang telah tajak masjid, telah tajak melasah takalan keadaan urun sembahyang. Wategu sujud yang geyu yaitu biu tegan perut-perut anak aki supaya menghadap kiblat ujung-ujung anak aki. Yang namun terkadang orang yang urusyi'un dari tengah bersujud mantang guet-guet aki likut urusyi'un. Terkadang mantang gendop lagi orang maju aki kadang-kadang. Yang padahal hukumnya menghadap kiblat yaitu perut-perut anak kita tegan ke anak aki menghadap kiblat urusyi'un. Yang namun kadang-kadang jauh daripada ilmu dan puput ibadah kepada Allah. Maka pakan dalam fiuro demi fiuro yang hana mutamah taat kepada Allah.
Itu karena ibadah kita belum sempurna urang silun. Bahkan cukup sedih urang silun. Terkadang-kadang waktu yang pakan hanan baca Fatihah, na baca dalam hati. Itu Fatihah bukan rukun qalbi, tetapi rukun qauli urang silun. Na baca dalam hati gedeng lagi patung na baca Fatihah na patlah hati. Maka oleh kerana yang silun, sama-sama kita yang tuntut ilmu agama supaya sah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang galanda pegah masalah musuci lain sebagai jihurus itu. Maka hafiurah tak fikir dia mentamah taat kepada Allah, ternyata but kita yang mentamah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu mohon kepada Rasyidun Bandung sama-sama kita sedar ilmu agama supaya sah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dapat dimangkan belajar ke jamun. Betul ibu jamun hana salah. Yang namun yang salah yaitu saya di saat dapat ibadah jauh daripada ilmu yang pernah ditunggu awal Rasyidun. Kadang-kadang umur tekan dah betul Rasyidun. Ibadah kalau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya dapatlah dari Rasulullah dalam sebuah hadis, man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu 'ala syarri falyatajahaz ilan nar. Famantang yang kamu melebihi umuji 40 tahun lebih, bersapa 20 sampai meninggal. Walam yaghlib khairuhu 'ala syarri, sedangkan kebaikannya belum dapat mengalahkan keburukannya. Fal yatajahaz ilan nar, hati-hati, mereka itu sedang diintai oleh api neraka. Naudzubillah urusyidu. Terkadang tak pegah kalul jabut-jabut, sedangkan ibadah kita yang dalam tahu kepada sah. Kita yang mantan tak melehai-lehai orangnya. Takalan urung mupak bak jalan sedih weh. Takalan urung karang sedih weh. Ternyata yang patutlah sedih weh iaitu di saat diri rohnya sedang diintai oleh api neraka urus itu. 40 tahun kau umur galib 60 tahun urus itu. Pajan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedangkan orangnya tahun pun lahir pun donya pajan menyesal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, timbul penyesalan yang cukup raya urus itu. Maka selanjutnya yaitu wa ahla, urang yang benci kepada ahlinya ilmu agama. Ahli ilmu agama urus itu yaitu para ulama, tungku-tungku yang naik kampung. Menyona dalam hati rasa benci kepada alim ulama orang yang urusindun, walaupun ibadah, walaupun serupan hega mepadat pada kuna, yang namun itu belum menjadi ahli ibadah di sisi Allah urusindun. Kan tak le tunggu, kan tak apa tunggu benci kepada tunggu, tetapi terkadang gepegat pengajian di kampung, gepet tengah dalam lembah kejahilan menjadi orang yang baik hantar tem hadiri. Yang termasuk getanya urung yang benci kepada ulama urus itu. Bahkan yang lebih menyedihkan, kita mencaci, memaki ulama. Terkadang kadang-kadang karena hana truk lagi getanya kita caci dan maki para ulama. Di saat kita caci dan maki para ulama, maka ulama Allah tiro demi tiro akan kecok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala urus itu. Coba terbuka lembaran yang kau ikut dari tahun 2002 sampai inohat ditna le para ulama yang wabah Allah urusyi. Apakah itu bukan musibah? Jawabannya itu musibah. Karena hana musibah yang lebih raya melainkan meninggalnya para ulama urusyi. Mautul alim, mautul alam. Meninggalnya para ulama maka akan padam dunia ini urusyi. Berbicara tentang musibah, han akan Allah menurunkan satu musibah dalam sabuh nanggro, melainkan mereka itu ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipegah ni Sayyidina Ali, ma nuzilal bala illa bizunub wa la yurfi'al bala illa bitaubah. Allah tidak akan menurunkan satu bala ke dalam sabuh nanggro illa bizunub, kecuali dosa yang mereka lakukan dalam nanggro tersebut. Wa la yurfi'al bala, Allah akan angkat bala tersebut dalam nanggronya illa bitaubah, kecuali taubat mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tak kalah nanggro orang silut. Tak dengar bak kedai kopi hanapah lagai di panen padi kaliyo.
Hanali pahli usaha katanya hanali le lagi berken paken. Terkadang kita lupa kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Yang tak pergi urang dosa raya Medina tinggal sembahyang. Yang ternyata dosa raya salah satu iaitu tinggal menuntut ilmu agama orang Islam. Tarkum ta'allum kabirah. Meninggalkan menuntut ilmu agama itu dosa besar. Bahkan hansah ibadah dirarau menyokong dengan ilmu ibadah tersebut urang Islam. Walaupun tak ibadah orangnya, tetapi tanpa ada ilmu ibadah tersebut, maka kadang-kadang itu menjadi maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada dasar. Han akan tamang surga walaupun ke ibadah sembahyang, walaupun ke puasa, walaupun ke zakat, walaupun ke wajib, bila mereka itu tidak mencintai ilmu agama beserta dengan ahlinya ilmu agama. Hadirin kursiun yang berbahagia. Yang kedua yaitu rajulun la yata'addabu ibna. Manusia yang tidak pernah memberi adab kepada anak-anaknya. Adab yang pertama yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Puturi Allah ba'anak perumah. Karena nepegah dalam kitab Sama'atul Kutub, innamal awwala yata'allaqu birajulin yaumal qiyamah ahlahu wa waladahu. Sehingga hari kiamat Allah yang paling pun kat neperiksa tentang siroragam iaitu leh sembahyang, iaitu tentang keluarga dan anak-anaknya. Handuh durung silun. Orang yang juta bangga-banggakan anak hebat, tetapi apabila mereka jauh daripada tuntunan agama, di yaumil kiamah tengah akan ditimale kedai orang silun. Di saat anak tengah geseret dalam neraka jahanam, didang tegak di hadapan Allah dikut. Ya Rabbana khud bihaqqina minhu. Ya Allah, necok hak lan ya Allah orang yang bak tigamnya ya Allah. So tigamnya watitakalan yang dipanggil ayahnya masalam dunia, yang dipanggil abinya masalam dunia, yang dipanggil walidnya masalam dunia urusidun. Bila mereka itu tidak dituntut ke jalan yang Allah ridai, maknanya hana ilmu agama lam budip selalu lam maktid, sehingga di yaumil kiamah akan disemale katayo hadirin urusidun membantu. Maka awak tidak pegah lagi yo, bek terbayangkan dirimu. Getanyo yang kata duk-duk orang yang membantu. Hakikatnya kita semua anak urusidun. Menyemang dia sayang kepada urusidun. Gebah wate, gebah tenaga, gekubah orang yang harta jabatan kepada getanyo. Kadang-kadang mereka itu lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tua jamun kadang-kadang ketuntut getanyo ke jalan yang Allah ridai rusyid. Maka orangnya dum majlis taklim, dum tempat pengajian, nyaklah taku rusyid tengah di yaumil kiamah. Sama-sama tertuntut ilmu agama supaya getanyo sah ta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanali tuntunan daripada urusi getanyo sing di yaumil kiamah urusi itu. Coba ta bayangkan orangnya. Kadang-kadang jamun urusi getanyo hana gejakbut. Hana gejakbut getanyo. Hana gepakor dalam ibadah lalo bersapat harta kepada getanyo. Muriyo tahu dia patut kemewahan yang gekubah le urusi di jamu. Toko menderet gekubah ke getanyo. Lampuh belang metala gekubah ke getanyo. Sedangkan kita tidak pernah berbalas budi kepada urusi getanyo. Salah kaboh jih taubat anu yang ka durhaka ngurusi yang ke Allah iaitu. Yang pertama iaitu getanyo selalu mendoakan mereka itu. Yang kedua, bersedekah ataupun wakaf atas nama orang tua kita. Yang ketiga, sambung silaturahmi dengan kerabat dan sanak keluarga yang ditinggalkan oleh mereka itu. Hadirin urusidun yang berbahagia, itu yang kedua. Manusia yang akan tamang surga walaupun beribadah sudah calo kepada Allah, yaitu mereka yang tidak pernah memberi adab kepada anak dan perempuan. Menyangkut dengan ketanya orang agama, dengan sirolako urusidun. Bila kata mengkawin gebi, yaitu tanggung jawab kepada perumah dan anak. Mereka itu menuntut hak kepada kita. Hak nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir yaitu pegat rumah, makanan dan lain sebagainya.
dan perumoh anak dituntut nafkah batin. Nafkah batin kepada anak iaitu juk ilmi agama kepada anak urang syilun. Nafkah batin kepada perumoh gedanya urang syilun iaitu yang pertama dituntut hubungan suami isteri, yang kedua iaitu patau ilmi lam dada perumoh-perumoh gedanya urang syilun. Bila nafkah tersebut tidak tertunaikan, maka sehingga di yaumil kiamah akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala urang syilun. Orangnya han mampu tak pebut perumoh, han mampu tak pebut anak orangnya majlis ta'lim na tayujak perumoh, han mampu tak pebut anak orangnya dayah balai pengajian na di kampung katanya intat anak katanya supaya katanya jauh daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu rajulun fi qalbihi hasad, manusia yang ada di dalam diri hati mereka yaitu sifat hasad, iri dengki. Nyak mengatakan sifat SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang urang syilun. Nyak sifat iri dengki terjadi sesama level. Tunggu terkadang iri dengki sampai tunggu. Pakan balai lundit anak mit, balai jihla anak mit. Pimpinan daya terjadi sampai pimpinan daya. Imam syik terjadi sampai imam syik. Para pejabat sampai pejabat pakan dong hana diik gelongan ngendong kai. Supir pelangi sampai supir pelangi. Han item iri dengki supir pelangi ngan urang dari RBT rusi. Pakan supir pelangi puluh ro penumpang RBT ro haitim. Maka sesama level urusi itu. Apabila nabi fut iri dengki dalam hati katanya hati-hati akan membinasakan iman katanya wa Allah Subhanahu wa taala. Sabah kisah diceritakan dalam kitab Sirajul Talibin urang syilun mengenai dengan sirah ulama Allah yaitu Fudail bin Iyad. Beliau nafira muridnya yang cukup alim dikenal sebagai ulama muda kala itu urang syilun. Bak suatu saat murid tersebut sakit, merupakan sakit sakaratul maut. Nejak Fudail bin Iyad dia baca surat Yasin bak punyung anak tersebut. Dikeun anak tersebut la takra hada. Baik dia baca ha itu dengar naudzubillah. Fudail bin Iyad ursyid. Neklik Fudail bin Iyad kemudian digantau dengan kalimah la ilaha illallah. Itu oleh anak tersebut la inni abra'u minhu. Sesungguh jihlun wahai guredun kalau terlepas daripada kalimah tersebut naudzubillah wa Allah tanpa iman ursyid. Puluh pura Fudail bin Iyad sujud nelake petunjuk ba Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maula ku maktid dipubut le murid le sehingga rana murka wa ba Allah tanpa iman. Malam ke-10 nasuud dia Allah melalui dengan mimpinya. Nekalan anak tersebut dengan naseret dalam neraka jahanam ursyid. Ngetanya pu sebab kata tamu neraka wahai murid lun tercinta. Bi salasatin asya dengan heboh perkara wahai guredu. Yang pertama, lam tubuh lun nasabah penyakit. Watelung konsultasi dengan doktor, dipegah doktor han pulih penyakit lun, melainkan lun je khamar situn sabah teguk ursyid. Bayangkan murid Fudail bin Iyad situn sabah teguk je khamar. Male murid. Ternyata Allah murka kepada beliau. Coba kita bayangkan orangnya. Adun-adun katanya kadang-kadang. Urang syik katanya kadang-kadang. Apa katanya kadang-kadang orang kan siton tiga kepip khamar. Kan siton tiga kepip sapi. Melainkan kadang-kadang mereka itu menjadi pengedar-pengedar sabu. Pelindung-pelindung sabu di sini. Nyo sang-sang lun rasa rusidun. Galau muaba Allah hanya taubat Allah kalau be awal dicabut iman urun-urun tersebut. Karena pernah dalam kitab serutuh 20 boh mudarat daripada ganja ataupun tabir. Salah kabohnya yaitu tebit dalam dunia bi ghairi iman naudzubillah summa naudzubillah ursyid. Kemudian sebab yang kedua yaitu lam atelun nasifut iri dengki. Watelun kalan gok kajaya lut iri kepada orang tersebut ada menjadi begadah nikmatnya biwa ba'lu. Segala sesuatu nikmat yang nabak gok begadah benar ba'lu.
Gop ibla kulkas dalam cedok lon kam kot tiju. Gop ibla mata galai petiju lon kawai tro ambulan di balor rumah sakit kena jantung. Sifut iri dengki yang nabak lep, walaupun lon malim dikenal sebagai ulama muda. Yang kedua yaitu sifat namimah, suka mengadu domba. Lon jauh masjid, lon berkarupan dia masjid dengan imam syik masjid. Lon pucok lenjut urang yang kedua. Lenjak bak keluarga gap lenjut urang yang kedua. Lon pucok lon berkaru rumah dengan laku. Lon duk bak kedai kopi lon berkaru kecil dengan tetangga kecil lain. Lon jak bak kedai camat lon berkaru camat dengan kecil dan lain sebagainya. Lon lah urang yang jut bruk nanggro ataupun kupake urang. Maka Allah murka ke lon. Coba bayangkan urang syik lon. Murid fureben iyat urang malim. Tetapi akhir hidupnya di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan gedanya orangnya yang terus bergelimang dosa, bergelimang dalam kemaksiatan, tak ibadah demi tak ibadah terkadang, hana ilmu tentang ibadah tersebut. Nyoba hati-hati. Legetanya walaupun tak ibadah tak sembahyang, tak berzakut, tak wajib tak puasa, yang namun bila nan heboh perkara tersebut, la yadkhulul jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kesempatan udip di Allah Subhanahu wa taala, sama-sama terperbaiki amal ibadah kepada Allah. Akhirnya Allah watenya kepada Allah dipanggil dengan sebuah undangan yang cukup mulia, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya sekian yang dapat tuan sampaikan. Lebih dan kurang tuan lagi maaf. Mungkin jid sebagai renungan bagi kita yang bersama.